Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai-Daiyah tingkat nasional dan juga teman-teman dai sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat kesehatan rohani dan jasmani sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, yakni Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa hidup tenang tanpa perang dan hidup aman tanpa pentungan. Ketiga kalinya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga kepada Fakultas Hukum dan Syariah UIN Wali Songo yang telah mengadakan lomba Dai-Daiyah tingkat nasional ini. Fakultas Hukum dan Syariah UIN Wali Songo tidak hanya mengajarkan tentang duniawi, tapi juga mengajarkan tentang akhirat. Jadi, akhirat dapat, dunia juga dapat. Kurang apa lagi? UIN Wali Songo goes to Asia. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aziza. Saya dari MAN 1, Kota Semarang. Saya hendak menyampaikan sedikit materi tentang ikhtiar dalam pandemi. Memasuki tahun kedua pandemi yang tak kunjung berakhir, dengan jumlah penderita yang kian bertambah dan bukannya semakin berkurang, membuat berbagai kehidupan masyarakat porak-poranda, mulai dari bidang sosial, budaya, pendidikan, bahkan ekonomi. Di lain sisi, puluhan ribu nyawa orang telah direnggut karena terjangkit wabah pandemi. Situasi ini juga menuntut pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk dengan cepat beradaptasi supaya bisa menanggulangi pandemi kali ini. Pemerintah Indonesia juga dengan cepat memerintahkan kepada kita untuk selalu memakai masker, menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Berikutnya, pemerintah Indonesia juga menerapkan PSBB dan juga PPKM, sehingga sekolah-sekolah berikut perkantoran, pabrik, pasar, dan semua tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan untuk ditutup. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan yang sangat berarti bagi mereka yang terkena dampak pandemi, yaitu berupa bantuan sosial. Saat zaman Nabi juga pernah terjadi wabah taun. Nabi juga dengan cepat memerintahkan kepada daerah yang terkena wabah untuk melarang siapapun warganya, baik yang sehat maupun yang sakit, untuk keluar, dan kepada orang yang di luar dilarang untuk masuk ke tempat itu. Yang bisa kita lakukan selama pandemi salah satunya adalah ikhtiar. Ikhtiar terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtiar dohir. Ikhtiar dohir adalah ikhtiar yang kita lakukan menggunakan fisik kita untuk berbuat sesuatu. Contohnya adalah dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan juga melaksanakan PSBB dan juga PPKM dengan tertib. Yang kedua adalah ikhtiar batin. Ikhtiar batin
adalah ikhtiar yang kita lakukan menggunakan hati kita. Contohnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dengan cepat mengangkat pandemi ini, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan normal seperti hari-hari sebelumnya. Mengenai ikhtiar, Allah juga menyemangati kita dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sehingga mereka mengusahakannya terhadap apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Jadi, ikhtiar saja tidak cukup. Kita juga harus membarenginya dengan bersabar dan optimis bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Sekian materi dari saya. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.